Kisah asmara yang berujung mistis, bagaimana jalan ceritanya? Yuk kita simak bersama. Sejak malam itu, Jembatan Merah tidak pernah sama lagi. Warga sekitar mulai cerita bahwa sering terdengar suara-suara aneh di malam hari, tangisan, langkah berat, atau bisikan halus yang membuat bulu kuduk merinding. Banyak yang percaya itu adalah Raka yang terus mencari Maya setelah kejadian tragis di malam itu. Tapi beberapa orang juga bilang, kadang mereka melihat sosok Raka berdiri di tepi jembatan, wajah pucat, menatap kosong ke arah sungai. Maya sendiri tidak pernah berani kembali ke jembatan sendirian. Setiap kali melewatinya di siang hari pun, hatinya terasa berat. Ia selalu mengingat malam itu, ketika tawa mereka tiba-tiba berubah menjadi jeritan dan darah. Tapi Maya juga merasa ada sesuatu yang menariknya untuk kembali, untuk menyelesaikan janji yang belum selesai. Ia sering bermimpi melihat Raka, memanggilnya dari kejauhan. Suara itu selalu terdengar samar, membuatnya bangun dengan jantung berdebar kencang. Beberapa orang yang lewat Jembatan Merah di malam hari sering mengaku melihat sosok seorang pemuda berdiri di ujung jembatan. Wajahnya pucat, baju basah dengan darah yang seakan tidak pernah kering. Matanya kosong menatap ke arah jalan yang jauh. Mereka merasa seakan pemuda itu menunggu seseorang, tapi tidak pernah bergerak mendekat. Beberapa sopir truk bahkan mengaku melihat seorang pemuda muncul di tengah jembatan, meminta diantar sampai ujung jembatan. Anehnya, begitu sampai, pemuda itu menghilang begitu saja, lenyap seperti kabut yang tersapu angin. Suatu malam, ada seorang mahasiswa yang iseng ingin membuat vlog di Jembatan Merah. Ia berpikir, ini cuma urban legend, nggak mungkin ada yang serem-serem beneran. Ia menyalakan kamera, mulai merekam langkahnya di atas papan-papan tua. Awalnya hanya suara angin dan aliran sungai yang terdengar. Tapi tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang sangat jelas, memecah keheningan malam. Mahasiswa itu menoleh ke sekeliling, jantungnya berdetak kencang, tidak ada siapapun di sana. Ia mencoba tenang, berpikir mungkin itu cuma efek angin atau suara yang terpantul. Tapi ketika ia memeriksa rekaman kamera, sosok bayangan putih muncul berdiri di belakangnya. Rambut kusut, ada bercak darah, wajah pucat, dan mata yang seakan menatap langsung ke kamera. Mahasiswa itu hampir pingsan, ia menutup kamera dan lari secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, video itu tersebar di grup kampus, dan banyak yang percaya bahwa itu adalah arwah Raka yang cinta dan janji mereka belum pernah selesai. Selain itu, warga sekitar juga menceritakan pengalaman mereka sendiri. Ada yang melihat bayangan melintas di malam hari, kadang hanya sekilas, kadang jelas seperti bisa disentuh. Ada yang merasakan hawa dingin tiba-tiba menusuk tubuh, walaupun malam itu tidak begitu dingin. Bahkan ada yang mengatakan kalau berani berdiri di tepi jembatan di tengah malam, bisa melihat sosok Raka seperti sedang duduk di ujung jembatan, seolah dunia masih ada di sana, terjebak antara hidup dan mati. Maya sendiri, meski takut, tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Ia selalu merasa kalau malam itu bukan hanya tragedi Raka, tapi juga akibat pertengkaran mereka. Rasa bersalah itu menghantuinya setiap hari, membuatnya sulit tidur. Kadang, ia melihat bayangan Raka di jembatan ketika mata tertutup, mendengar suaranya memanggil namanya. Dan meski menakutkan, ada rasa rindu yang tak bisa ia hilangkan. Ia ingin kembali, ingin menyelesaikan janji mereka, tapi juga takut menghadapi arwah yang tak tenang. Beberapa paranormal pernah mencoba menenangkan arwah di Jembatan Merah. Mereka bilang, Raka dan Maya terikat pada jembatan itu karena cinta mereka terlalu kuat untuk dilepaskan. Tapi tragedi yang terjadi pada Raka membuat dia tidak bisa tenang. Dia tidak benar-benar marah, tapi tidak bisa pergi.
Energi cinta dan kesedihan itu tercampur menjadi satu, menciptakan aura yang membuat siapapun yang mendekat merasakan hawa aneh antara rindu dan takut. Kisah ini menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak sekolah sering berbagi cerita tentang suara tangisan yang terdengar di malam hari, tentang sosok putih yang muncul tiba-tiba di papan tua, atau bayangan seorang pemuda yang selalu menatap kosong ke sungai. Bahkan orang dewasa pun kadang merasa terganggu saat melewati jembatan. Beberapa pasangan yang mencoba duduk di tepi jembatan di malam hari mengaku merasa diikuti, seolah ada mata yang terus menatap mereka dari kegelapan. Dan Maya sering memandang dari jauh. Ia menyadari bahwa arwah Raka dan dirinya sendiri terikat dengan jembatan merah. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Setiap malam, jembatan itu menjadi saksi cinta mereka yang tragis, janji yang belum terselesaikan, dan rasa takut yang membekas di hati siapapun yang berani mendekat. Orang-orang percaya jembatan merah tidak akan pernah kehilangan cerita ini. Setiap langkah di atas papan tua, setiap angin yang berdesir, bahkan suara air sungai yang mengalir deras, semua menjadi pengingat bahwa cinta dan kematian bisa berjalan berdampingan. Raka mungkin tidak bisa lagi hidup seperti dulu, tapi kisah mereka terus hidup di setiap bisikan malam, di setiap bayangan yang muncul, dan di hati siapapun yang berani mendengar. Dan bagi siapapun yang melewati jembatan itu di tengah malam, mereka sering merasakan tatapan kosong yang mengikuti langkah mereka. Kadang terdengar suara lirih, "Aku janji akan selalu bersamamu meski tidak ada siapapun di sana." Suara itu membawa perasaan hangat sekaligus takut, seakan cinta mereka masih hidup, tapi dalam wujud yang tidak bisa disentuh oleh dunia manusia. Kisah selanjutnya simak terus di bab berikutnya.